Halo semuanya, bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga, semoga kita yang sedang ada masalah dihilangkan masalah kita. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kebencian kita, kedendaman kita dihilangkan, karena benci dan dendam tidak baik, itu merugikan kita. Mereka enak-enak makan, enak-enak tidur, tapi kita menyimpan bencinya. Selamat datang di ruang cerita, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menceritakan cerita nyata yang sedikit saya rubah alurnya karena sedikit lupa. Nanti jika Anda ada cerita, silakan tulis di kolom komentar. Ada sebuah kisah nyata. Sebuah keluarga bahagia yang sampai saat ini saya belum pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar. Saya hidup di kampung. Nah, biasanya di kampung itu jika ada masalah sedikit, satu kampung tahu. Di sini ada satu keluarga yang mana suami dengan istrinya itu jauh beda. Belasan tahun. Istrinya lebih muda, suaminya lebih tua. Bedanya itu jauh, belasan tahun. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita yang belum menikah, yang masih belum dapat jodohnya. Mungkin di suatu saat nanti jodoh kita lebih muda dari kita. Nah, atau bahkan sekarang dia masih SD atau masih SMP atau bahkan dia sekarang masih TK. Jadi dibesarkan dulu, baru nanti ketemu dengan kita. Ini ada sebuah pasangan, usianya itu belasan tahun. Lalu dulu beliau ini saat ini mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 sekolah di pesantren, 1 masih kecil, satunya yang perempuan baru lahir. Dulu kan di kampung ini sulit cari kerja. Akhirnya si laki-laki ini merantau, jauh merantaunya, ke Kalteng, Kalimantan Tengah, merantaunya itu memperbaiki jalan, ngecor jalan, memperbaiki jalan, jadi kuli jalanan. Lalu tinggal di sana kan lama, berbulan-bulan kan memperbaiki jalan. Lalu ada ketemu anak sekolahan, anak SMA, beli pulsa, ceritanya beli pulsa. Lalu zaman dulu kan masih rame SMS-an, teleponan kan, yang gratis satu sekali SMS gratis banyak SMS kan, atau nelpon gratis seharian kan dulu kan. Nah, selelaki ini ketemu anak SMA sederajat, beli pulsa. Akhirnya ada rasa, diminta nomor HP-nya, dideketin, akhirnya sampai perempuan itu lulus SMA sederajat. Dideketin, ya namanya anak SMA cuek, apalagi yang ngedeketin ini tua jauh belasan tahun kan. Akhirnya dikarenakan beliau suka, datang ke rumah melamar, dan ternyata diterima. Menikah, setelah menikah kembali ke kampung karena di kampung ada kerjaan batubara. Akhirnya beliau kerja di batubara sampai sekarang. Beliau banyak duit sekarang, walaupun terlihat sederhana, tapi beliau sudah lama kerja di batubara. Anak beliau ya lumayan, dan beliau dapat jodoh di kampung
orang, jauh lagi, beda provinsi lagi, umurnya belasan tahun lagi, jauh banget. Nah, jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah bagi kita yang sudah mulai usia 30 tahun ke atas belum mendapatkan jodoh. Mungkin jodoh kita itu masih sekolah, masih TK, atau masih SD, atau masih SMP, atau masih SMA. Dibesarkan dulu, ketika dia sudah lulus, baru ketemu dengan kita. Dan mungkin jodoh kita itu di perantauan. Nah, jadi kita merantau, ketemu perempuan, mungkin dapat jodohnya dan bisa menikah dengan perempuan beda provinsi, bahkan umurnya sangat jauh. Nah, jadi bagi diri kita yang masih belum mendapatkan jodoh, bersabarlah dan kita memohon agar bisa menikah sebelum kita meninggal dunia. Dan bagi teman-teman, bagaimana respon Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman mempunyai pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda mau berbagi, nanti kami bacakan jika ada waktu. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita tidak dendam, tidak benci, karena itu merugikan kita. Salam damai.